Bahasan mengenai sejarah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa yang pertama merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk perayaan yang besar dan dalam bentuk perayaan yang teratur setiap tahun, yaitu adalah penguasa Arbil, yaitu suatu daerah di utara Irak. Jadi daerah di utara Irak ada seorang penguasa daerah Arbil di utara Irak yang namanya Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kokaburi. Lengkapnya Al-Muzaffar Abu Sa'id Kokaburi bin Zainuddin Ali bin Battakin. Jadi namanya Malik Al-Muzaffar. Dan juga sudah kita pelajari bahwa beliau adalah orang yang pertama kali menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dalam bentuk yang sangat meriah, di mana beliau menghidangkan 1000 nampan kue-kue kering, kemudian 5000 kambing panggang, 10.000 ekor ayam, di mana perayaan ini dihadiri oleh para ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat waktu itu, dan yang mereka lakukan adalah membacakan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Malik Muzaffar yang merupakan raja yang soleh, yang merupakan raja yang berakhlak mulia, berakidah bersih, beriman kuat ini, untuk merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan 300.000 dinar. Berapa? 300.000 dinar. Ini adalah jumlah yang sangat dahsyat, ya. Lalu kemudian kita juga sudah membahas bagaimana Maulid di Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah sebelum berdirinya kerajaan Saudi pada tahun 1924-1925. Jadi Maulid ini hilang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah sejak berdirinya kerajaan Saudi, ya, 1924 atau 1925. Nah, para ahli sejarah mencatat bahwa selama berabad-abad Makkah dan Madinah selalu meriah menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diawali, kita sudah bahas ini, catatan dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau hidup pada abad ke 510-579, berarti abad ke-6 Hijriah. Jadi abad ke-6 Hijriah, Makkah Madinah itu semarak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitabnya adalah Bayanul Maulidin Nabawi yang disusun oleh Imam Ibnul Jauzi. Yang kedua, Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi. Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi, beliau wafat pada tahun 988. Jadi coba antum tadi lihat, ini abad ke-6, ya, 500 sekian. Kemudian ada lagi Imam Qutbuddin Al-Hanafi, wafat 988, berarti abadnya abad ke-10. Abad ke-10 Hijriah. Jadi dari abad ke-6 sampai ke 10 Hijriah
itu Makkah masih terus memeriahkan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kitabnya adalah Al-I'lam bi A'lami Baitillahil Haram fi Tarikh Makkah Al-Musyarrafah. Panjang nama kitabnya. Al-I'lam bi A'lami Baitillahil Haram fi Tarikh Makkah Al-Mukarram Al-Musyarrafah. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, Ar-Rahalah Ibnu Jubair. Beliau ini hidup pada abad ke-6. Jadi ini saksi matanya bukan satu orang, tapi lebih dari satu orang. Rahalah Ibnu Jubair ini seorang pengembara yang bernama Ibnu Jubair. Beliau melaporkan pandangan mata, laporan pandangan mata. Ya, apa kata beliau? Yuftahu hadzal mawdi'ul mubarak ay manzilun nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluhu an-nasu kaffatan mutabarrikina bihi fi syahri Rabi'il Awwal wa yawm al-itsnain minhu li'annahu kana syahru maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fil yawm al-madhkur wulida sallallahu alaihi wasallam wa tuftahu al-mawadi'ul muqaddasatu al-madhkuratu kulluha wa huwa yaumun mashhudun bi Makkah daiman. Coba antum dengarkan, perhatikan dan pahami. Ini laporan pandangan mata dari seorang pengembara yang bernama siapa? Ibnu Jubair. Siapa namanya? Ibnu Jubair. Apa yang beliau lihat? Coba lihat. Yang pertama, rumah Nabi atau rumah kelahiran Nabi itu dibuka untuk semua manusia, dan orang-orang mengambil keberkahan dari tempat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, rumah Nabi dibuka tujuannya supaya ngambil berkah. Jadi subhanallah muslimin, generasi Ahlussunnah wal Jamaah, coba perhatikan. Para sahabat seumpamanya Rasulullah megang gelas ini. Rasulullah pegang gelas ini. Kelihatan sama sahabat. Kemudian Rasulullah pergi. Gelas itu masih ada di sini. Dipegang sama sahabat. Bukan buat diapa-apain. Cuman supaya bekas tangan dia kena dengan bekas tangan Rasulullah. Ambil berkah doang. Itu begitu sahabat. Rasulullah khutbah, duduk. Ya, kalau di sini kursi ya. Kalau zaman Rasulullah mimbar ada kursinya. Duduk Rasulullah, berdiri khutbah kemudian pulang. Setelah Rasulullah pulang, sahabat itu mengusap-usap tangannya di tempat duduknya Rasulullah. Di bekas tempat yang diduduki oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mengambil berkah. Bukan, yang berharga bukan bangkunya, pardon. Yang berharga bangkunya, apa yang duduknya? Yang duduknya. Ini berharga diambil berkahnya karena yang dudukinya Nabi, diambil keberkahannya. Gitu. Sahabat Musa. Ya. Nah itu biasa terjadi di zaman terdahulu, salafus saleh. Jadi tempat lahir Nabi itu dibuka. Sekarang kalau antum berangkat umroh, antum nggak bisa lihat lagi. Karena tempat lahir Nabi sudah diubah jadi perpustakaan. Ya, jadi apa? Perpustakaan. Tapi kita tahu bahwa itu tempat kelahiran Rasulullah SAW. Karena di Makkah hampir 98% peninggalan sejarah di zaman Rasulullah sudah habis. Sudah habis. 98% sudah habis, dibabat. Ada yang dibikin pelataran masjid, ada yang dibikin toilet umum, ada yang dibikin tempat-tempat perjalanan jamaah, macam-macam. 98% habis. Nah, salah satu yang masih tersisa
Dan ini pun ada rencana dibongkar, tapi ulama di seluruh dunia protes, sehingga sampai sekarang nggak jadi dibongkar. Yaitu adalah tempat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu sekarang disebut sebagai perpustakaan. Nah, bukan salah. Ini bukan tempat lahir Nabi. Begitu nanti kalau kita kesana ziarah. Tapi antum jangan dengerin, antum situ aja. Kalau anda bawa jamaah dari jauh, kalau dia dekat kan diusir. Anda dari jauh, jamaah duduk, anda diri, kita baca maulid, baca riwayat maulid di depan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa tuh, syahdunya luar biasa, bercucuran air mata karena rindu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa itu, ya. Makanya kalau antum umrah, antum tanya nanti di sana atau barangkali juga boleh. Nah, jadi nanti kalau sudah tahu tempat lahir Nabi, perpustakaan, nah begitu. Bacain maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Apalagi yang terjadi? Kemudian kenapa itu dibuka tempat lahir Nabi? Karena itu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Jadi alasannya dibuka karena itu maulid. Jelas nggak kira-kira? Berarti sampai sini aja nih kesimpulan kita apa? Di Mekah kalau maulid meriah nggak? Meriah nggak? Kapan? Dulu apa sekarang? Lamaan mana? Dulunya apa sekarangnya? Dulu. Dari abad ke-6 sampai abad ke-9, 10 Mekah terus masih meriah menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi, coba dengarkan. Wa tuftahul mawadhi'ul muqaddasah. Semua tempat suci dibuka di Mekah dan di Madinah. Semua tempat suci itu dibuka. Ka'bah dibuka, makam Nabi dibuka, tempat lahir Nabi dibuka, begitu kira-kira. Pokoknya semua tempat suci dibuka. Apa alasan dibuka? Karena itu adalah bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Bisa nggak antum bayangin itu betapa meriahnya penyambutan dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman itu? Makanya antum, ya, apalagi zaman sekarang. Dulu maulid itu dilaksanakan, diperingati karena semangat umat Islam sudah kendor. Semangat umat Islam sudah turun. Musuh makin ganas. Orang yang benci Islam makin berani. Semangat umat Islamnya makin turun. Nah, untuk mengangkat semangat umat Islam, diadakanlah peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu kita yang hidup di zaman sekarang lebih membutuhkan maulid daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena tantangan semakin hebat, betul nggak? Goncangan akidah semakin kuat, betul? Rongrongan iman semakin dahsyat, ya. Dan ini bisa membuat semangat umat Islam turun. Karena itu mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita angkat lagi semangatnya. Insya Allah. Ini Ar-Rahalah Ibnu Jubair abad ke-6. Kitabnya adalah kitab Rihlatu Ibnu Jubair Al-Andalusi. Kitab Rihlatu Ibnu Jubair Al-Andalusi. Ini ada sengaja sebutin kitabnya, pengarangnya, halamannya perlu nggak? Halaman 82. Penerbitnya perlu nggak? Penerbitnya Dar wa Maktabatul Hilal di Beirut. Jadi ini nggak sembarangan, ini bukan ngarang-ngarang, ya. Adanya di mana? Di kitab, ya. Ada kitabnya nggak? Ada. Jadi ada rujukannya ini, nggak sembarang ngomong. Ini fakta sejarah yang ditulis oleh pengembara. Nah, sekarang yang keempat, coba lihat. Ini abad ke-8. Abad ke-8. Ya.
Jadi kita udah punya bukti di abad ke-6 seperti itu, di abad ke-10 seperti itu. Sekarang abad ke berapa? Ke-8. Abad ke berapa? Ke-8. Abad ke-8 dilaporkan pandangan mata oleh seorang pengembara yang namanya Ibnu Al-Batutah, Ibnu Batutah. Mungkin antum pernah dengar namanya. Coba kita dengerin laporan pandangan matanya Ibnu Batutah. Namanya susah, Ibnu Batutah. Kalau sekarang di Indonesia disebutnya Ibnu Battuta. Padahal nama aslinya Ibnu Batutah. Coba perhatikan laporan pandangan matanya Ibnu Batutah. وباب الكعبة المعظمة في الصفح الذي بين الحجر الأسود والركن العراقي ويفتح الباب الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاة ويفتح في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, coba perhatikan. Ini baca pelan-pelan. Ini laporan pandangan mata siapa? Ibnu Batutah. Apa kata Ibnu Batutah? Pintu Ka'bah yang mulia yang terdapat di antara rukun Hajar Aswad dan rukun Iraqi, posisinya pintu, tahu pintu Ka'bah? Tahu ya? Pintu Ka'bah tahu kan? Nah, antum kalau lihat pintu Ka'bah itu sekarang warnanya kuning ya. Itu kuning karena dilapisi emas yang kalau dikumpulkan itu beratnya adalah 280 kilogram. Itu emas untuk melapisi pintu Ka'bah. Tapi alhamdulillah aman, nggak ada yang nyolong. Padahal emasnya berapa tadi? 280 apa? Bukan gram, bukan. 280 kilogram itu emas yang melapisi pintu Ka'bah. Masya Allah. Nah, kenapa pintu Ka'bah? Kata Ibnu Batutah, laporan pandangan matanya mengatakan begini. Pintu yang mulia itu, maksudnya pintu Ka'bah, dibuka setiap hari Jumu'ah ba'da shalah. Jadi pintu Ka'bah dibuka kapan? Setiap hari Jumat ba'da shalat Jumat. Itu sekali. Kedua, wa yuftahu fi yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu Ka'bah juga dibuka khusus pada hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya kepada antum sekalian, hari lahir Nabi di Mekah dan Madinah istimewa apa biasa-biasa saja? Istimewa apa biasa-biasa? Dianggap hari biasa atau dianggap hari yang luar biasa? Ini fakta sejarah. Mudah-mudahan antum dengan fakta sejarah ini makin yakin. Jadi kalau ada yang bilang kalau maulid benar, berarti di Mekah sekarang pasti ada maulid, gitu kan? Karena Mekah kan tempat kiblat Ka'bah, Madinah kan tempat makam Nabi, betul kan? Siapa bilang Madinah itu Ka'bah, Mekah itu makam Nabi? Itu itu. Mekah memang Ka'bah, Madinah memang makam Nabi. Tapi kenapa nggak ada maulid? Ya karena kerajaan Arab Saudi punya mazhab lain. Nah itu. Kalau lihat sejarah dari abad ke-6 ke berapa lagi? 8, berapa lagi? 10, ya. Itu ada nggak peringatan maulid? Ada terus. Ratusan tahun di Mekah dan Madinah itu ada maulid. Sedangkan 1925 sampai sekarang baru berapa tahun? Belum sampai 100 tahun, betul? Sampai nggak 100 tahun? Belum sampai. Nah ini dari abad ke-6 sampai abad ke-10 terus tuh ratusan tahun.
6, 7, 8, 9, 10, 5 abad, 500 tahun terus ada maulid di Mekah dan Madinah. Antum harus tahu. Buya, apa nama kitabnya? Nih, Ibnu Battutah punya kitab namanya Tuhfatun Nazzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Sekali lagi nama kitabnya Tuhfatun Nazzar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar, karangan Ibnu Battutah, juz 1 halaman 101, terbitan Darus Syarq Al-Arabi. Kelas? Ya. Sekarang Al-Imam Jamaluddin Muhammad Jarullah Al-Quraisy Al-Makhzumi. Imam Jamaluddin mengatakan apa? Lihat. وجرت العادة بمكة في ليلة الاثنين عشر من ربيع الأول لكل عام أن قاضي مكة الشافعي يتهيأ لزيارة هذا المحل الشريف بعد صلاة المغرب في جمع عظيم منهم الثلاثة القضاة وأكثر الأعيان من الفقهاء والفضلاء وذوي البيوت بفوانيس كثيرة وشموع عظيمة وزحام عظيم. Coba dengar laporan pandangan mata dari Imam Jamaluddin Muhammad Jarullah Al-Quraisy Al-Makhzumi. Apa kata beliau? Di Mekah sudah biasa. Coba garis bawahi. Di Mekah sudah apa? Sudah biasa. Sudah jadi adat, sudah jadi kebiasaan. Terus dilakukan. Kalau sudah malam 12 Rabiul Awal setiap tahunnya, maka penguasa Mekah yang waktu itu bermadhab imamuna al-Imamus Syafi'i. Jadi ini penguasa Mekah itu madhabnya Imam Syafi'i. Apa yang dia lakukan? Dia bersiap-siap untuk berziarah ke tempat lahirnya Nabi setelah sholat maghrib. Ini sudah pernah diceritakan ya? Sudah pernah belum? Sudah ya? Bahwa habis sholat maghrib semua jamaah menuju kemana? Tempat lahirnya Nabi. Fi jam'in azim, orang luar biasa banyak. Kemudian juga ada ahli fikih, ada pejabat-pejabat, dan mereka bawa fanusah, fawanis, masih ingat? Apa tuh? Warna. Nanti boleh ya kita beli. Kalau aneh lewat puncak gitu, ada beli. Dipasang satu di tengah sana, biar tahu oh ini namanya fanus. Mengingatkan bahwa inilah kebiasaan dulu masyarakat di kota suci Makkah. Begitu menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasmu' azimah, lilin-lilin yang besar. Kalau kita obor begitu. Makanya jangan heran kalau ada yang malam 12 Rabiul Awal keliling bawa obor begitu. Itu juga enggak apa-apa. Pokoknya kegembiraan menyambut kelahiran Nabi. Wazihamun azim, orang-orang luar biasa banyaknya untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Mekah diadainnya di mana? Maulid di Mekah diadainnya di mana tempatnya? Tempat lahirnya Nabi. Gitu ya. Tempat lahirnya Nabi. Waktunya kapan? Malam 12 Rabiul Awal ba'da sholat maghrib. Isi acaranya apa? Tausiah, apalagi pembacaan riwayat Maulid. Antum harus ingat tuh. Catat tuh. Jadi antum tahu sejarahnya. Oh begini. Pembacaan Maulid Nabi, kemudian tausiah. Karena itu inti daripada acara Maulid itu sebetulnya adalah pembacaan riwayat Maulid, itu intinya. Namun karena bahasa Arab, jadi diisi lagi dengan tausiah. Khawatir jamaahnya nggak semua mengerti, kan begitu. Padahal antum kalau mengerti dibawakan sama hadroh yang bagus suaranya dengan vokalis yang indah suaranya, antum pahami
bait-bait syair yang menjelaskan kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, akhlak beliau, hidup beliau, wafat beliau, kelahiran beliau. Bercucur air mata kita, tambah rindu kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ada pesan yang punya hadrah, yang cinta maulid itu coba cari buku terjemahan dari riwayat maulid yang antum baca. Baca sekilas, oh seperti ini jalan ceritanya. Bahasanya begitu indah. Kalau yang paham bahasa Arab itu kayaknya sulit untuk tidak meneteskan air mata karena merindukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisah-kisah yang mulia diceritakan dengan susunan bahasa yang luar biasa indah. Paham dong? Nanti sekali-kali baca Barzanji, ya, Simtud Durar boleh. Kali-kali baca Barzanji, Maulid Barzanji, Syarafal Anam bilangnya. Nah ini kitabnya namanya adalah Al-Jami'ul Latif fi Fadli Makkah wa Ahliha wa Bina'il Baitis Syarif. Al-Jami'ul Latif fi Fadli Makkah wa Ahliha wa Bina'il Baitis Syarif. Kelas? Baik. Sekarang kita lanjut nomor 6. Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi, abad ke-9 sampai abad ke-10. 5, 8, 9, 10. Udah hampir lengkap ya. Berarti 6 juga pasti ada kan begitu. Apa kata Imam Syamsuddin As-Sakhawi? Apa katanya? Laporan pandangan matanya, coba dia. Wa amma ahlu Makkah ma'dinul khair wal barakah fayatawajjahuna ila al-makan al-mutawatir bainan nas annahu mahallu mawlidihi wa huwa fi suqil layl raja'a bulugh kulli minhum bidzalika al-maqsad wa yazidu ihtimamuhum bihi ala yawm al-'id hatta qalla an yatakhallafa anhu ahadun min salihin wa talih wa maqallun wa muqillun wa sa'idun siyama asy-syarif sahibul hijaz biduni tawarin wa hijaz. Jadi di sini dijelaskan, perhatikan, kita ambil poin-poinnya. 1, orang-orang menuju ke tempat lahirnya Nabi, sama ya, laporannya sama tuh berarti. Menuju ke tempat lahirnya Nabi, berarti waktunya kapan? Ba'da sholat maghrib, sama berarti nih. 1. Yang kedua, kondisinya itu lebih ramai dari hari raya Idul Fitri. Lebih ramai dari hari raya Idul Fitri. Jadi maulid itu lebih ramai dari hari raya Idul Fitri, lebih meriah dari peringatan hari raya Idul Fitri. Di sini disampaikan oleh Imam Syamsuddin As-Sakhawi, hatta qalla ayatakhallafa anhu ahadun min salih wa talib. Sampai-sampai enggak ada seorang pun di Mekah yang ketinggalan hadir untuk mengikuti peringatan maulid, baik orang soleh ataupun orang yang buruk, yang jelek, yang jahat. Orang yang sholat, yang nggak sholat datang hadir ke maulid. Masya Allah, luar biasa ya. Yang soleh, yang toleh. Jadi lawannya soleh apa? Toleh. Jadi soleh bagus kan? Bagus. Lawannya toleh. Makanya jangan salah ngomong. Ente masya Allah toleh bener. Bejat bener ente. Terima kasih, nggak usah muji-muji begitu. Masih jauh. Salah datang. Ya, jadi lawan soleh apa? Toleh. Jadi jangan ngasih nama Muhammad toleh, jangan. Tuh, yang kedua lebih ramai dari hari raya Idul, lebih ramai. Jadi semuanya hadir, orang soleh, orang toleh hadir, semuanya hadir. Masya Allah. Bayangin sama Tuhan, luar biasa. Dan juga pemimpin Hijaz namanya Syarif, beliau datang menghadiri. Ya,
Apa yang terjadi di situ? It'amu ghalibil waridin wa katsirin minal qatimin al musyahidin fakhiral at'imati wal hilwa. Lagi acara dibacakan maulid Nabi, disampaikan tausiah. Habis itu apa? It'amul waridin. Semua yang hadir dikasih makan. Sallu ala Muhammad. Buya, kenapa sih makan mulu? Maulid kok makan mulu? Kenapa sih? Karena di mana-mana makan itu simbol kebahagiaan, betul nggak? Kondangan, ada makanan nggak? Coba ente kondangan datang ke pernikahan, nggak ada makanan. Ente kondangan, undangannya kemana? Undangan ke Papua semua. Undangan kemana? Papua. Sampai Papua kagak ada air, kagak ada makanan. Kira-kira gimana? Sedih nggak? Jujur. Udah ngasih kondangannya 100.000, masa nggak makan? Ada makanan kehabisan aja sedih, betul nggak? Kita masukin nih 200.000 lah, orang sahabat nikahnya, buat masukin. Begitu makan nasinya berat, ada yang letis. Begitu wah sayur sop nih. Begitu kudek-kudek kagak ada lagi buburnya, cuman air doang. Ambil air. Satenya masya Allah. Begitu diambil kagak ada satenya, bumbu sama jeruk nipis. Kira-kira sedih nggak? Tapi kalau pernikahan ada dangdutan itu nggak boleh makan. Ya, seriusnya ini. Kalau ada pernikahan, terus hiburannya dangdut, itu nggak boleh makan. Dan nggak wajib hadir. Itu bukan kata aneh. Ya, Rasulullah yang mana? Rasulullah yang merintahkan. Para ulama yang melarang. Nggak boleh. Kalaupun harus datang salaman dan pulang. Nggak datang nggak dosa. Kalau ada maksiat. Makanya kalau mau nikah hiburannya yang cakep, bukan nggak boleh hiburan. Boleh nggak? Ador boleh. Lagu-lagu Islami boleh. Boleh. Ngapain juga pernikahan pakai maksiat? Ya. Baru angkatnya pakai astagfirullahaladzim. Betul? Ada angkat lagunya lagu dangdut. Lagi angkat lagu dangdut punya anak. Pasti diawali astagfirullahaladzim. Baru istighfar langsung ditembak. Makanya masya Allah luar biasa. Jangan. Hukumnya nggak boleh. Duduknya nggak boleh. Kalau aku duduk beritok berarti kebahagiaan usaha itu. Ya. Sampai mana tadi? It'amu ghalibil walidin, memberi makan semua orang yang datang. Kenapa sih memberi makan, Bu ya? Karena memberi makan itu ciri orang yang bakal masuk surga. Ciri orang beriman. Ya. Ciri orang yang wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Orang-orang yang memberi makanan itu banyak di Quran disebutkan memberi makan banyak. Jadi suka memberi makan itu tanda orang yang beriman dan bakal masuk surga. Tentunya dengan keikhlasan ya. Jadi kalau ada acara maulid makanya berlomba-lomba, ayo kita kasih makanan. Karena ini majlis kegembiraan kita menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak sanggup kebuli, saya angkat tangan kalau kebuli kan. Kebuli angkat. Tapi saya sanggup ngasih air 1 dus. Kasih nggak? Buat maulid. Saya nggak sanggup beli jeruk sekerat. Dia sekilo. Ya. Ini buat maulid. Saya nggak sanggup beli anggur.
anggur nggak sanggup, udah bisa sembarangan udah. Satu sisir bawain buat maulid, begitu mesti. Pokoknya jangan sampai ketinggalan deh kalau maulid. Kalau bisa nyumbang, ya. Tapi jangan terpaksa. Antum juga kalau bisa nyumbang apa aja. Kayak tadi itu, nyumbang air, afdol itu, bagus. Ada yang nyumbang kebunnya, nyumbang air. Jadi antum di mana tempat antum ada maulid, kira-kira kalau di 20.000 punya nggak? 20.000 dapat nggak satu dus minuman? Nah, beliin buat maulid, masya Allah. Gitu ya. Karena memang didorong. Fakhirul at'imah. Di Mekah itu dikasih makannya makanan yang fakhir, mewah. Jadi kalau maulid makanannya harus makanan yang spesial. Gitu. Betul nggak? Makanan yang spesial juga karena momennya spesial. Dan gak ada yang mubazir kalau maulid. Jangan hitung-hitung mubazir. Enggak ada. Wal hilwa, hilwa itu kue-kue manis ya. Kue-kue manis. Masya Allah. Ini luar biasa ini Allah. Ini di dalam Kitabul Maulidir Rawi fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab Al-Maulidir Rawi. Al-Maulidir Rawi fi Maulidin Nabi. Kira-kira udah jelas belum? Hah? Jelas. Ya, ini terakhir nih, abad ke-12. Abad ke-berapa? Ke-12. Al-Muhaddits. Wah, ini enggak main-main yang meriwayatkannya ahli hadis. Musnidul hadis. Musnidul Hind. Al-Muhaddits Asy-Syah Waliullah Ad-Dahlawi namanya. Jadi pakar hadis dari India. Namanya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Apa yang beliau sampaikan? Aku pernah berada di Mekah yang mulia pada hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semua orang gemuruh mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW dan mengisahkan tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi sebelum kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dan sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul. Faraitu anwaran sata'at daf'atan wahidah la aqulu inni adraktuha bi basaril jasad. Pada saat itu aku lihat di atas Mekah itu ada sinar berkelebat. Tentunya yang bisa melihat bukan sembarang orang ya. Ada sinar yang berkelebat, sinar yang sangat terang. Dan itu aku lihat dengan mata batin, bukan dengan mata fisik, tapi mata batin. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kata beliau itu kemungkinan malaikat-malaikat yang juga ikut berselawat dan hadir ke majlis-majlis di mana semua orang itu berbahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya apa Bu ya? Kitab Fuyudul Haramain. Fuyudul Haramain. Jadi beliau di sini melihat bahwa ada apa? Ada orang berkumpul, semua bersolawat, beramai-ramai bersolawat pada hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang anda kira cukup itu? Sekarang coba ditanya, kira-kira sama nggak sekarang kita lakukan? Sama nggak? Sama nggak? Ada nggak membaca riwayat Nabi? Ada nggak tausiah? Ada nggak kita sama-sama bersolawat? Ada ya? Diberi makan? Ada nggak? Diberi minum? Dikasih kue-kue? Jadi kalau begitu sudah jelas belum sejarah Maulid Nabi? Sudah jelas belum? Mudah-mudahan segera kembali lagi. Amin. Ya Rabbal. Kalau kita sudah ada masalah di Saudi ini, di Mekah dan Madinah, mudah-mudahan kembali lagi ada peringatan Maulid seperti ratusan tahun sebelumnya. Dari abad ke-6, ke-12, ke-13 sampai ke-14 sampai berdirinya kerajaan
Saudi. Kesimpulannya, Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah salah satu peringatan yang dirayakan dengan besar-besaran dan penuh sukacita. Memberi makan, memberi minum, memberi hidangan, pembacaan riwayat Maulid, tausiah dari para ulama, semua orang berbondong-bondong hadir. Jumlahnya luar biasa banyak. Dan itu berlangsung selama ratusan tahun. Sampai apa? Berdirinya kerajaan Saudi yang memiliki mazhab yang berbeda. Itu. Nah, jadi kalau ada orang bilang begini, Maulid kalau benar kenapa di Mekah tidak merayain? Kira-kira antum bisa jawab nggak? Bisa jawab belum sekarang? Kalau Maulid memang benar, harusnya orang Mekah merayain Maulid. Nah, gitu. Kira-kira bisa jawab nggak? Jawabnya gimana? Hah? Mazhabnya kan beda. Kalau dulu semuanya memperingati kan begitu. Dulu memperingati ratusan tahun, baru sekarang doang nih ada Maulid gara-gara kerajaan. Jadi meskipun Ka'bah di Mekah, meskipun kubur Nabi di Madinah, tapi belum tentu mazhab orang-orang di Mekah dan Madinah harus kita amalkan. Karena memang sebagian pemahamannya berbeda dengan pemahaman kita. Paham tuh? Paham tuh? Insyaallah. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama.